Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Medan Hantaran. Kali ini saya akan membagikan ilmu yang cukup berbeda dari yang biasanya ya. Yang biasanya channel ini mengenai hantaran atau seputar dekorasi. Kali ini saya mau bagiin ilmu tentang operasi riset ya. Nah, di sini saya jelasin sedikit karena sebenarnya saya juga salah satu dosen di suatu perguruan tinggi. Kita sebut aja Universitas Medan Area. Kebetulan saya juga mengajar di mata kuliah operasi riset, dan masa pandemi ini kita dituntut untuk membagikan materi melalui video YouTube. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita mengenai operasi riset. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sebenarnya operasi riset. Operasi riset adalah suatu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisa data guna melahirkan alternatif pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Secara harfiah, operasi riset atau riset operasional berasal dari dua kata, yaitu riset dan operation. Kata riset adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Sementara kata operation maksud saya adalah tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Baik, kita langsung masuk ke sejarah operasi riset. Jadi pada awalnya operasi riset itu adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi-studi operasional militer dari Perang Dunia Kedua. Oke, jadi pada masa awal perang tahun 1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli-ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasi mereka dalam satu kelompok yang diserahi tugas mencari cara-cara efisien untuk menggunakan alat yang baru saja ditemukan yang dinamakan radar dalam suatu sistem peringatan dini dalam menghadapi serangan udara. Jadi kelompok ini dikumpulin oleh pimpinan militer Inggris dan mereka lah harus menemukan cara-cara efisien untuk menggunakan radar tersebut. Kemudian kelompok ahli Inggris tersebut dan kelompok lain berikutnya melakukan penelitian atau riset pada operasional militer. Selanjutnya, Robert dan William kemudian mengembangkan pertama kali untuk Angkatan Udara Inggris. Ternyata pendekatan operasi riset sangat berhasil dalam pemecahan masalah seperti operasi konvoi, operasi kapal selam, strategi pengeboman, dan operasi pertambangan. Jadi aplikasi ini menyebabkan riset operasi didefinisikan sebagai seni memenangkan perang tanpa berperang. Setelah kesuksesan tim riset operasional tersebut, militer Inggris dan Amerika kemudian mengaktifkan kembali tim riset operasional. Sebagai hasilnya, tim riset operasional semakin banyak dan disebut dengan peneliti operasional militer yang mengaplikasikan pendekatan riset operasional dalam masalah pertahanan nasional. Beberapa teknik yang dikembangkan memasukkan ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Selanjutnya dalam perkembangan operasi riset, pada tahun 1947, George Dempsey berhasil mengembangkan metode simplex untuk pemecahan masalah linear programming. Di samping itu, banyak peralatan riset operasional standar seperti linear programming, dynamic programming, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan telah dikembangkan sebelum akhir tahun 50-an. Sejak tahun 1951, riset operasional diaplikasikan di dunia industri dan bisnis di Inggris dan juga Amerika. Sejak saat itu,
Riset operasional memberikan dampak besar pada organisasi manajemen, baik jumlah maupun variasi aplikasinya tumbuh sangat cepat. Sekarang, kita dapat lihat penerapan praktek nyatanya di berbagai bidang, seperti bidang akuntansi keuangan itu pertama kita bisa lihat di penentuan, bisa dipakai di penentuan jumlah kelayakan kredit, alokasi modal investasi dari berbagai alternatif, peningkatan efektivitas akuntansi biaya, dan penugasan tim audit secara efektif. Itu tadi bidang akuntansi dan keuangan. Bisa juga di bidang pemasaran, itu yang pertama, penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar. Kemudian yang kedua, alokasi iklan di berbagai media. Yang ketiga, penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif. Kemudian yang keempat, penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi. Dan yang kelima, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Itu di bidang pemasaran. Bagaimana di bidang operasi produksi? Yang pertama, penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, meminimumkan persediaan atau inventory. Yang ketiga, penyeimbangan jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi. Dan yang keempat, peningkatan kualitas operasi manufaktur. Kemudian kita lihat untuk contoh penggunaan operasi riset di bidang sumber daya manusia. Ada 1, pemilihan personil gabungan. Yang kedua, pemilihan antara umur dan keterampilan. Ketiga, kebijakan rekrutmen karyawan. Dan yang keempat, pembagian kerja karyawan. Banyak lagi ya, ini kan hanya sekedar contoh. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode dalam penyelesaian riset operasi. Jadi kita akan membahas bagaimana permasalahan sehari-hari dapat kita definisikan dalam bentuk matematik dan kita akan mencari penyelesaiannya menggunakan metode riset operasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat mahasiswa saya, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpul tepat waktu. Silahkan cek ke GCR dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.